Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pria-pria tangguh Gereja Isa Al-Masih Seturukusumo. Malam hari ini kembali kita bisa bersama kembali di dalam ibadah PPK secara online. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kita semua untuk pada malam hari ini kita bisa belajar akan kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu, kita mohon pimpinan Tuhan agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini boleh menjadi faedah, boleh menjadi satu nasihat, boleh menjadi satu jawaban dalam setiap masalah, dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami boleh dapat mengerjakan aktivitas kami di hari ini dengan baik. Kami bersyukur untuk iman yang ada pada diri kami. Tuhan, Engkau memelihara dan menjaga kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami tetap terus dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau, sekalipun berada di dalam lembah kekelaman. Namun kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu, kasih-Mu tetap senantiasa menyertai dan ada pada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat malam hari ini. Kami sudah belajar akan firman Tuhan, bimbing, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami pelajari pada malam hari ini boleh bermanfaat, berfaedah bagi iman kami, bagi hidup kami di waktu-waktu yang akan datang. Kami tidak khawatir, kami tidak cemas, kami tidak takut menghadapi tantangan apapun, karena Engkau senantiasa ada bagi kami, memberikan kekuatan, bahkan menolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu kami belajar firman Tuhan dalam pimpinan Allah, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, Shalom. Saya ucapkan selamat malam kepada pria-pria tangguh Gereja Isa Al-Masih Seturukusumo. Langsung saja pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kisah ini sudah terlalu sering kita baca, sudah terlalu sering kita mendengarkan khotbah-khotbah dalam kisah ini. Namun pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kembali, pasti ada sesuatu yang baru dari firman Allah yang akan kita jadikan sebagai satu pelajaran dalam hidup kita, di dalam mengarungi kehidupan ini. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang hendak kami makan? Apakah yang hendak kami minum? Apakah yang hendak kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kaum pria tangguh yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Kisah kita pada malam hari ini merupakan satu bagian rangkaian dari di mana Tuhan Yesus khotbah di bukit, Saudara. Jadi Tuhan Yesus khotbah di bukit itu mulai dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Kemudian pasal yang ke-8 Tuhan Yesus baru turun dari bukit dan dikerumuni dengan orang banyak. Ada orang yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, khotbah kita pada malam hari ini akan saya berikan judul lepaskan beban kekhawatiran. Jadi sangat tepat karena judulnya, perikopnya adalah hal kekhawatiran. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, saudara. Apakah kekhawatiran itu, saudara? Ada yang bisa menjawab? Saya ingin memberikan satu jawaban tentang arti kekhawatiran itu. Kekhawatiran adalah satu perasaan takut, gelisah, panik, cemas yang berlebihan tentang sesuatu hal yang belum terjadi dengan pasti. Jadi inilah arti khawatir. Kekhawatiran itu satu perasaan takut, gelisah, panik, cemas yang berlebihan tentang sesuatu hal yang belum terjadi dengan pasti. Jadi ini ada masalah tetapi belum terjadi, saudara. Masalahnya di depan, kita belum tahu. Dan itu hanya satu perasaan takut yang dialami oleh seseorang. Saudara, sebagai contoh, saya ingin menyampaikan satu ilustrasi bahwa biasanya wanita yang berumur 30 tahun sudah memulai perasaan cemas, memiliki perasaan khawatir, memiliki satu perasaan panik, saudara. Karena apa? Karena usia 30 belum menikah, saudara. Menikah, jangankan menikah, memiliki pacar pun belum. Jadi ada perasaan khawatir, ada perasaan takut kadang terjadi di dalam diri mereka. Sebab usia sudah kepala 3, saudara. Nah, ini belum terjadi, sudah ada satu perasaan takut, khawatir, cemas, dan gelisah. Kemudian juga ada rumah tangga yang mereka sudah berumah tangga mungkin sudah 15 ataupun 20 tahun, saudara. Tetapi sejauh itu mereka khawatir. Mengapa? Karena mereka belum memiliki rumah. Rumah merupakan satu-satunya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga, dalam rumah tangga, saudara. Perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir terjadi, saudara. Padahal peristiwanya, keadaannya belum terjadi di depan, belum tahu, saudara. Tetapi sekarang sudah mulai khawatir, sudah mulai takut, sudah mulai cemas, sudah mulai gelisah, bahkan panik, saudara. Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu nasihat tentang kekhawatiran ini pada ayat yang ke-25, saudara. Ayat yang ke-25 ini merupakan satu nasihat daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang saat itu ada di bukit, saudara. Karena itu, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Jadi ini nasihat Tuhan Yesus kepada orang percaya, saudara. Jangan khawatir akan hidupmu, saudara. Masalah jodoh, masalah rumah, masalah masa depan, cita-cita itu merupakan satu bagian dari kehidupan. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu nasihat, memberikan saran, jangan khawatir akan hidupmu, saudara. Soal hidup yang akan datang, tentang apa yang hendak kamu makan,
minum, dan pakai ini merupakan satu kebutuhan yang hakiki dalam kehidupan manusia, saudara. Manusia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, sandang, papan, saudara. Kebutuhan manusia. Jadi kalau kadang itu belum ada, belum terpenuhi dalam kehidupan kita, rasa cemas, rasa khawatir sudah mulai muncul dalam kehidupan seseorang, saudara. Saudara, bukankah sia-sia jika kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum pasti terjadi? Itu adalah sia-sia. Apakah pernah masalah Anda terselesaikan dengan hanya khawatir terus-menerus? Apakah ada yang lebih baik ketika Anda khawatir? Dan tentu saja jawabannya adalah tentu saja tidak ada. Masalah tidak akan dapat diselesaikan kalau kita hanya khawatir saja. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik kalau dalam diri kita hanya timbul rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Justru kekhawatiran bisa melumpuhkan dan membawa kita semakin terpuruk dalam keadaan kita, saudara. Justru kalau kita ada masalah khawatir yang berlebihan itu justru akan melumpuhkan keadaan kita, semangat kita, daya juang kita, bahkan iman kita. Ayat yang ke-27 di sana dikatakan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Digambarkan siapa yang karena khawatir dapat menambahkan sehasta saja. Sehasta itu satu kaki, saudara. Satu kaki 3 cm 048, saudara. Jadi ini menggambarkan suatu keadaan yang sepertinya kita berjalan, saudara. Namun kita stagnasi berjalan di tempat. Lama-lama akan menjadi satu lumpuh, capek. Kita tidak akan memperoleh sesuatu hasil, saudara. Karena kekhawatiran, firman Tuhan katakan, karena khawatir tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, tidak akan bisa kita maju, tidak akan bisa kita bertumbuh dan berkembang kalau di dalam diri kita hanya yang ada khawatir dan terus kekhawatiran saja, saudara. Saudara, mengapa kita khawatir? Ini juga merupakan satu pertanyaan. Mengapa kita khawatir? Yang pertama, apa itu khawatir? Yang kedua adalah mengapa kita khawatir? Jawabannya adalah karena kita tidak mengetahui masa depan atau sesuatu yang akan terjadi nanti. Manusia tidak mengerti masa depan kita. Manusia tidak akan mengerti cita-cita kita ke depan seperti apa. Kehidupan kita ke depan seperti apa. Kemampuan kita terbatas untuk bisa melihat masa depan kita. Yang tahu hanya Tuhan, saudara. Yang tahu hanya Yesus sendiri. Itu sebabnya mengapa manusia khawatir, saudara. Mengapa manusia tidak bisa maju, tidak bisa berkembang karena masalah, karena diliputi dengan kekhawatirannya, saudara. Khawatir justru menunjukkan ketidakpercayaan kita akan kuasa dan kesetiaan Tuhan, saudara. Pada ayat 26 di sana dikatakan bahwa pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu, saudara? Saudara, kita ini lebih berharga daripada burung-burung yang di langit, burung-burung yang di udara. Mereka dipelihara Tuhan, saudara. Burung-burung itu tidak menabur dan tentu pasti tidak akan menuai karena tidak menabur, apalagi mengumpulkan benih di ladang, di gudang, saudara. Tidak, saudara. Namun dia tidak berkekurangan alias dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita manusia ciptaannya. Kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan, saudara. Kita pasti akan diberkati oleh Tuhan karena apabila kita hidup
percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan peduli dengan kita. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran ini, saudara? Saudara, yang pertama adalah kita harus berjalan dengan iman. Kita melihat di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, saudara. Di sana ditulis dengan jelas tentang kekhawatiran ini, saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di sini ditulis dengan jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu, bukan sebagian kekhawatiranmu, tapi segala semua yang menjadi khawatir dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Di dalam terjemahan baru ditulis memelihara kamu. Di dalam terjemahan lama dituliskan dia yang peduli, dia yang mengerti kamu. Tapi di dalam terjemahan Jawa, saudara, dituliskan di sana bahwa dia yang ngopeni kamu, saudara. Ngopeni, saudara. Sangat spesifik sekali, saudara. Saya mempunyai anak laki-laki 2. Sejak kecil saya ngopeni bagaimana dia bangun tidur, saya menyediakan air hangat, sabun, sampo untuk memandiin. Setelah memandiin, saya menyiapkan bedak, minyak angin, minyak rambut untuk dia, pakaian yang pantas untuk dia. Setelah itu kami menyiapkan sarapan pagi, makan pagi untuk anak-anak, sampai sekarang akhirnya besar, saudara. Ngopeni anak-anak, saudara, dari hal yang kecil, dari yang detail, sampai mereka dewasa, sampai mereka besar. Itulah Tuhan kita. Dia ngopeni kita, dia peduli dengan keadaan kita, saudara. Jadi apa yang ada dalam diri kita, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan tentang masa depan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya tangan Tuhan yang menggandeng kita, tangan Tuhan yang menolong kita, tangan Tuhan yang mengopeni kita sejak kita kecil, sejak kita bayi mungkin sampai besar, sampai dewasa. Tuhan tetap menyertai kita apabila kita memiliki satu iman percaya kepada kita. Karena melihat dengan mata jasmani seperti bencana alam, serta perekonomian yang terpuruk ini, itu memunculkan satu kekhawatiran. Tetapi jika mata iman kita memandang kepada Tuhan yang mengendalikan setiap peristiwa, maka iman kita akan dikuatkan dan kekhawatiran tidak akan muncul lagi di dalam hidup kita. Ada satu pujian yang mengatakan, Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Satu pujian yang indah yang membangkitkan semangat iman kita. Untuk apa, saudara? Untuk kita beriman menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab apabila hal itu kita lakukan, maka Tuhan pasti ada menolong kita, peduli kita, ngopeni kita, sekalipun kita sudah dewasa, sudah tua, sudah usia lanjut, Tuhan tetap ada bagi setiap orang yang mau beriman dan percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran adalah begitu Anda khawatir, segera berdoa. Ini adalah konsep yang alkitabiah. Percayalah Tuhan akan mencukupkan apa yang Anda perlukan, sama seperti Dia memelihara burung di langit dan mendadani bunga di padang. Lepaskanlah kekhawatiran dan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dia pasti akan menunjukkan jalan keluar penyelesaiannya. Sekali lagi, doa adalah kekuatan terbesar melawan kekhawatiran daripada mengeluh dan menggerutu, saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, di sana dikatakan,
tetaplah berdoa. Satu kalimat yang simpel namun mengandung arti yang sangat dalam. Tetaplah. Ini artinya adalah terus-menerus selalu berdoa dalam kondisi apapun. Khususnya di saat-saat kita menghadapi satu kekhawatiran, tetaplah, teruslah, selalu berdoa dengan tidak henti-hentinya. Kita menyerahkan ini semua kepada Tuhan, saudara. Saudara, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang inspiratif, saudara. Ada seorang keluarga yang terdiri dari seorang bapak. Bapak ini memiliki seorang anak kecil. Ibunya sudah meninggal. Ia hidup di pinggiran hutan. Mata pencarian dari bapak ini adalah sebagai petani. Dia bercocok tanam padi, jagung, singkong, kacang, dan lain-lain sebagainya. Karena seorang petani kehidupannya seperti itu. Pada saat petani ini, bapak ini panen, dia sebagian menjual hasil panennya ke kota untuk mendapatkan uang. Ia mengajak anaknya ini, saudara, ketika dia menjual sebagian dari hasil panennya ke kota, anak ini melihat kehidupan di kota ternyata berbeda dengan kehidupan anak di daerah dia, di pedalaman, saudara. Di kota begitu ramai, ada banyak rumah-rumah gedung, rumah-rumah tingkat, mobil mewah. Anak-anak kecil sudah bermainan HP. Si anak ini bertanya kepada bapaknya, "Pak, itu mainan apa?" Si bapak ini menjawab, "Itu mainan HP, nak. Kamu nggak usah tertarik dengan hal itu, mainan itu, karena itu adalah mainan orang-orang kota. Kita adalah orang-orang pinggiran, orang-orang di desa. Kita nggak perlu mainan seperti itu karena harganya mahal, saudara." Saudara, singkat cerita, anak ini akhirnya pulang dengan bapaknya kembali ke pinggiran untuk meneruskan perjalanan hidupnya sebagai seorang yang bercocok tanam, bertani, dan berkebun, saudara. Si bapak memiliki satu pikiran kasihan dengan anaknya, karena hidup di desa serba terbatas, tidak ada alat komunikasi untuk berhubungan dengan orang-orang di kota, untuk famili-familinya di kota. Tidak memiliki HP tentu, saudara, karena untuk makan saja sangat kesulitan, apalagi membeli alat-alat komunikasi seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh bapak ini, saudara? Bapak ini setiap hari berdoa, terus bertekun di dalam doa, dan tetap tinggal di dalam doa. Suatu ketika anak ini menghampiri bapaknya, saudara, dan berkata, "Bapak, kenapa Bapak terus bertekun di dalam doa? Padahal keadaan kita tetap seperti ini, tidak berubah, saudara." Si anak ini seakan-akan protes dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Untuk apa usaha yang dilakukan oleh bapaknya? Setiap hari bapak ini berdoa. Setiap hari bapak ini mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang ada pada dirinya. Apa yang menjadi jawaban dari seorang bapak ini, saudara? "Anakku, tenanglah. Memang Bapak setiap hari berdoa pada Tuhan, namun Bapak tidak mendapatkan apa-apa. Keadaan kita tetap seperti ini. Kita tidak seperti hidup orang-orang yang ada di kota. Namun justru ada sesuatu yang hilang dalam diri Bapak itu." Apa itu, saudara? Yaitu kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, rasa panik itu hilang, anakku. Itulah satu kekuatan doa. Meskipun kita berdoa, kita belum memperoleh apa-apa, paling tidak minimal kekhawatiran itu hilang dalam diri kita, saudara. Saudara, ada satu nasihat yang bisa menjadi satu kekuatan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi kehidupan saat ini maupun hal-hal yang akan datang. Ada seorang pendeta
ada seorang evangelis dan sekaligus seorang penulis buku dari California, Amerika Serikat yang bernama adalah Rick Warren, saudara. Rick Warren ini menulis sebuah buku yang temanya adalah makin banyak Anda berdoa, makin sedikit Anda panik. Makin banyak Anda beribadah, makin sedikit Anda khawatir. Buku ini memberikan satu inspirasi bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ingin mengatasi kekhawatiran kita, marilah sering-seringlah berdoa. Rasa khawatir kita, rasa panik kita pasti akan berkurang. Makin banyaklah Anda beribadah, maka makin sedikit juga kekhawatiran yang ada dalam diri kita. Saudara, mari di tengah pandemi ini ada banyak masalah terjadi di dalam diri kita. Lebihlah kita banyak beribadah kepada Tuhan, saudara. Jangan takut beribadah, saudara. Jangan takut beribadah, berdoa kepada Tuhan. Selagi kita masih menerapkan satu protokol kesehatan 5M, saudara, maka pasti kita akan terbebas dari COVID-19. Dan pasti Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, saudara. Dengan iman kita percaya, ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, beribadah kepada Tuhan itu merupakan satu kebutuhan iman kita. Kalau iman kita tidak dipelihara, tidak dijaga, tidak diopani, maka suatu saat iman itu akan bisa luntur. Namun biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita, boleh menjadi nasihat dalam setiap kehidupan kita, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan tidak khawatir menghadapi segala tantangan yang beragam ini. Kita tetap memiliki satu semangat, tetap memiliki satu iman, tetap tekun di dalam doa, dan pasti kekhawatiran itu akan hilang dalam setiap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan untuk nasihat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar, kami pelajari pada malam hari ini. Di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit dan sukar, seringkali kekhawatiran itu muncul dalam diri kami, Tuhan. Seringkali kami takut menghadapi satu kekhawatiran masa depan kami, cita-cita anak kami, masa depan anak kami, Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau memberikan satu nasihat, memberikan satu solusi bagi kami di dalam menghadapi kekhawatiran, untuk kami tetap terus percaya kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau. Untuk kami selalu tinggal di dalam doa kami, Tuhan. Di situ kami boleh dapat menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala beban-beban kami di hadapan Engkau. Dan di situ kami boleh melihat bahwa kekhawatiran kami akan segera hilang ketika kami semakin dekat dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu yang mengingatkan kami, memberikan solusi kami, boleh menguatkan kami, menolong kami untuk kami boleh bangkit, untuk kami tetap terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.